Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan hadis qala rajulun ya Rasulullah inna fulanah yudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'di jiranaha bilisaniha qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah fa inna fulanah yudkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil aswar minal aqid wala tu'di jiranaha bilisaniha qala fil jannah. Jadi hadis ini mengisahkan dua kelompok perempuan, walaupun di sini disebutnya fulanah, seseorang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang wanita baik sholatnya, rajin saumnya, tapi jelek ke tetangga. Kumata kata Rasul finnar. Ada lagi perempuan sholat saumnya tidak begitu banyak, yang wajib-wajib saja, tetapi dia sangat baik kepada tetangga. Maka kata Rasul ya fil jannah. Dan berapa kali pertemuan kita sudah bahas baik tahrij, kemudian tahrij ya yang terakhir, yaitu tentang Abu Hurairah. Jadi sekarang tashih. Tashih itu apa? Penilaian. Tashih itu dari sahih ya. Sahaha yusahihu tashih. Kesahihan, keabsahan hadis itu. Dan ilmu yang mempelajari tashih adalah ilmu jarhi wa ta'dil, atau ilmu jarhi itu artinya luka, wa ta'dilnya bagus. Jadi ilmu yang menunjukkan kesalahan dan keunggulan orang yang meriwayatkan hadis. Jadi dina ilmu hadis mah ada ilmu mengkritik, ilmu kritik. Kritik itu ada positif, ada negatif. Ai urang makan nyangka lamun kritik teh ngajelekeun we. Kritik itu ada yang menyebut bagus, ada yang menyebut jelek. Kritik ya. Ini namanya tashih. Halaman 39 ya. Tashih atau mulai dari kualitas ya, kualitas rawi. Itu antara lain ilmunya disusun ilmu hadisnya oleh Ibnu Salah yang wafat 643. Itu menerangkan jika hadis itu diriwayatkan dengan sanad atau mata rantai sambung menyambung dari sahabat sampai muhrij. Apabila sambung menyambung dari sahabat, mata rantainya itu bertautan atau istilahnya itu tidak terputus, sambung menyambung dari sahabat. Sahabatnya siapa? Ini yang kita riwayatkan adalah Abu Hurairah. Sudah diuraikan pada waktu yang lalu. Muhrijnya siapa? Imam Ahmad. Jadi dari Abu Hurairah nyambung ke murid Abu Hurairah, terus sambung ke Imam Ahmad. Kemudian yang menyebar luaskannya, yang meriwayatkannya semua dapat dipercaya. Orang-orang atau rawina atau yang meriwayatkan mata rantai teh orang-orang dapat dipercaya, artinya siqat. Kemudian kecerdasan rawinya memenuhi syarat, jujur dan soleh, adil. Nah, apabila syarat yang kedua ke satu diriwayatkannya sambung menyambung, kedua yang menyebarluaskannya
dapat dipercaya, istilahnya siqoh atau sikot. Kalau istilah Hasan mah dina Bulughul Maram orang kepercayaan. Eta mah bahasa baheula. Hasan kan di dalam kan beliau menerjemahkan Bulughul Maram. Sikoh itu orang kepercayaan, dari tama can aya aliran kepercayaan. Orang terpercaya bahasa sekarang. Itu sikoh. Kemudian yang ketiga kecerdasan rawinya dobit, itu artinya kecerdasannya diakui. Jadi bukan tukang poho atau bukan kuled, bukan idiot. Kemudian bebas dari cacat. Jadi bukan cacat fisik ya, cacat mental. Itu bebas harus dari cacat. Kemudian tidak ada kejanggalan, diragukan, lamun kadang-kadang bohong sekali atau kadang-kadang heureuy, teu bisa diriwayat, teu bisa dianggap rawi hadis. Lamun kadang-kadang kan urang mah lamun hayang diseungsrikeun batur sok ngabohong gitu. Sok cerita. Naon cerita fiktif hayang diseungsrikeun. Hah? Ya, jadi hayang diseungsrikeun teh ngalalakon fiktif. Nah, eta teh nu sok itu teh teu bisa dipercaya sebagai ahli hadis. Di dalam ilmu hadis mah. Sok ngabohong itu kan ada hadis lain kan. Wailun celaka liman yuhadisu, orang yang berbicara supaya untuk diseungsrikeun batur ku bohong. Jadi itu teh tercela di dalam ilmu hadisnya. Kemudian tidak cacat ya, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an matannya. Matan itu naon? Redaksi, isi hadisnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Walaupun bertentangan teh kadang-kadang bertentangan atau tidak menggunakan rasio ya. Bertentangan atau tidak menggunakan rasio. Salah satu contoh pemanya ada di dalam buku itu, dalam salah satu buku ada pertanyaan bagaimana laki-laki pakai emas dan sutra. Ada yang menganggap hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf kan kudu jinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan apabila pergi ke masjid. Kan perhiasan boleh bagi orang mukmin, dan mukmin itu tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ini hadis melarang laki-laki pakai emas, jadi bertentangan katanya. Itu ilmu di dalam hadis bertentangan atau tidak, itu namanya ilmu mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis itu mengkompromikan antara Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, hadis dengan Quran, mukhtaliful hadis. Ya salah satu contoh sebagaimana sering saya contohkan, Rasulullah SAW, kemarin juga saya bahas sedikit dalam khutbah. Rasulullah SAW kalau sholat qiyamul lail kan sampai bengkak kakinya. Itu ada yang berbicara itu hadisnya bertentangan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena para tab'ah kepada Abdullah bin Amr, jangan berbuat yang merusak jasad, yang merusak fisik. Kalau sholat qiyamul lail, atau bangun malam teh jangan melakukan sholat yang bisa menjadi jasad sakit gitu. Ulah nepi ka gering gara-gara tahajud, gara-gara sholat. Nah itu teh katanya kan menurut sebagian bertentangan.
Tapi kalau kita baca mukhtaliful hadis, itu teh bukan bertentangan, tapi ada kompromi dua hadis teh. Rasul mahnya mun tahajud teh sampai memaksakan diri gitu. Tapi umat mah jangan, fala taf'al. Jangan. Jadi lamun kita sedang sholat cangkel gitu, ya duduk atau imamna panjang teuing, ya bermakmum subuh kan subuh mah dianjurkan panjang teuing, jadi ieu kaki teh mending para cangkel gitu, teu kuat, jalik tong hoyuh memaksakeun geus roroncodan ge, jalik karena imam lanjutkan, kayak lamun mun ka wasa mau ruku ya silakan berdiri lagi itu. Dan itu ternyata ada komprominya, masih hadis riwayat Aisyah, masih riwayat Bukhari. Karena Rasulullah SAW tatkala badannya sudah kasurok lahmuhu, dagingnya sudah banyak, kasurok istilahnya teh, kasurok lahmuhu, kasurok itu banyak, lahmu dagingnya ketika gemuk. Nah, kalau tahajud beliau kadang-kadang sedang membaca Quran teh duduk dulu. Setelah duduk lanjutkan lagi. Itu artinya kan disesuaikan dengan fisik, dengan jasmani. Nah, nanti hadisnya kita bahas juga itu. Jadi banyak ya, masih kene banyak hadis teh bahaseun teh. Kemudian 7, tidak bertentangan dengan Quran. Jadi maka hadis itu termasuk sahih. Jadi kalau 7 syarat tadi sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Salah yang wafat tahun 643, kalau itu semuanya memenuhi syarat, maka hadis itu sahih. Hadis yang dikaji dia ditinjau dari sudut kualitasnya, masih ada yang salah, padahal itu teh udah dikoreksi itu. Dintau padahal ditinjau dari sudut kualitasnya, ini memenuhi syarat, maka ditetapkan sebagai hadis sahih. Al-Haisami, ini pengkritik hadis, menandaskan bahwa semua rawi hadis ini termasuk ulama yang dapat dipercaya dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Al-Bazzar, ini sumbernya. Kemudian Ibnu Hibban memasukkannya pada Sahih Ibnu Hibban. Dan hadis ini sangat populer. Populernya apa? Sangat populer di kalangan ulama fikih atau istilahnya fuqaha. Di kalangan ulama akhlak seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali itu ada yang menganggap ulama tasawuf, ya. Ada juga menganggap ulama fuqaha fikih. Jadi ahli fikih, ahli tasawuf, tapi orang filsafat nganggapnya filsafat juga kepada Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Karena beliau juga kan mengarang kitab namanya Aqaidul Qawaid, teologi Al-Ghazali, namanya Aqaidul Qawaid. Ada lagi Al-Munqidh Minad Dolal, itu kaitan dengan akidah. Tapi yang populer Ihya Ulumuddin. Walaupun usianya cuma 55 tahun. Lahir 450, wafat 505. Cuma 55 tahun. Tetapi itu karyanya besar. Saya wae nu 73 tahun, ya nama 73 tahun ya nama. Jadi 1447 dah. Can kuat itu. Orang kayak Al-Ghazali banyak gitu. Tapi lumayan lah buku karangan teh ngajabreg nama. Itu bisa dilihat di Google.
Saya ya, Saifuddin ASM bisa itu judul-judul buku. Dan sekarang sedang terbit meraih nilai haji dan umroh tanpa mendekati Ka'bah. Sekarang sudah saya tanda tangan 2 hari yang lalu untuk terbit di Bogor. Terbit di Bogor. Jadi sekarang sudah mulailah diterbitkan oleh penerbit asli ya, biar beredar. Kemudian Abu Muhammad Ibrahim juga memasukkannya Durus Ramadan. Kemudian Abu Fadl Nuri Tadamas Al-Jami, dan masih banyak lagi yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini populer di kalangan para ulama. Itulah tashih. Ya. Kemudian sekarang ke bagian kelima, halaman 31. Kan menyanak buku, halaman 31. Hadis dari Abu Hurairah tentang 2 perempuan yang satu rajin ibadah namun menyakiti tetangga, dan yang satu sederhana ibadahnya tapi menjaga lisan dan akhlaknya baik, adalah hadis yang sangat kuat. Hadis sahih yang dapat dipercaya dalam membangun korelasi atau hubungan atau tanasub antara ibadah ritual dan etika sosial. Di antara ibadah ritual, istilahnya ibadah mahdhah, dan ibadah sosial. Ini sudah dipesan oleh FK, nanti 12 Agustus saya membahas moderasi ibadah mahdhah dalam kehidupan. Moderasi ibadah mahdhah dalam kehidupan. Kan saya bahas. Mungkin kalau sudah jadi bukunya kita bahas juga di Muhajirin. Tapi kalau di FK mah ringkasannya aja. Ringkasan aja, mau nggak bagi buku. KFK mah teka bedag dan loba jamaahna. teka bedag. Bukunya kan lumayan disumbang ku Pak Toto 200.000. Aduh, alhamdulillah ada rekening 200.000. Ngegantian kan tina 1 juta diganti 200.000 kan. Aya batian 800. Batian infak. Jadi hadis ini memiliki hubungan maknawi dan nilai dengan banyak ayat dalam Al-Quran. Nah, kita kita lihat sekarang kaitan atau tanasub atau hubungan atau korelasi hadis ini dengan ayat. Yang pertama kita lihat dengan surat Al-Ma'un. Ini sudah hafal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi kalau surat Al-Ma'un teh diawali dengan tanda tanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah Anda orang yang mendustakan agama? Itu kalau istilah Said Hawa mah muqaddimah nate ku pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah Anda tentang pendusta agama? Itu pertanyaan. Jadi muqaddimahnya dengan pertanyaan. Dan di ujungnya, penutupnya jawaban. Jawaban di tengah nama banyak persoalan gitu. Kan Said Hawa mah membagi lamun ngabahas ayat gitu. Ada muqaddimah, ada isi, ada penutup. Itu Said Hawa gayanya. Itu kitabnya Al-Asas fit Tafsir. Jadi Said Hawa itu termasuk ulama kholaf, ulama kontemporer. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau baca tafsir yang kontemporer,
di antara lain Said Hawa, Al-Marogi, Wahbah Juhaili, Said Kutub, ya, Muhammad Abduh, itu ulama-ulama tafsir kontemporer. Ada Al-Ashqar, namanya Jubdatut Tafsir. Ada namanya Abu Bakar Al-Jazairi, Imam Masjid Nabawi, itu namanya Aisarut Tafasir, itu ulama kontemporer. Kalau ulama pertengahan abad keempat kelima itu Al-Baghawi, Al-Qurtubi, itu pertengahan. Ada juga ulama salaf baheula, nah, seperti Ibnu Jarir atau Bari, itu wafatnya kan 320, itu ulama baheula. Jadi kan nanti Pak Usep kan itu kuliahnya di ilmu tafsir tuh. Jadi itu membagi-bagi tafsir tuh ada tafsir salafi, ada kholafi. Itu dari sudut periode dari sudut tahun ke tahun. Tetapi ari pola pikir nama tergantung kepada kebiasaan beliau mengkaji. Seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu kan wafatnya tahun 771 ya. Tetapi dia lebih banyak salafi, mengutip Quran, mengaitkan Quran dengan Quran dengan hadis. Bahkan ada Ibnu Katsir mah ada semboyan, alaukana khairan la sabakuna. Kalau ibadah itu baik, pasti ada pendahulunya. Jadi lamun nilai ibadah teh ayat tuh zaman sahabat. Kalau ada di zaman sahabat, la sabakuna itu khairan. Tapi lamun teu aya di zaman sahabat, tidak. Itu Ibnu Katsir. Padahal kan abad ke-8 beliau hidupnya. Tapi polanya itu seperti Ibnu Jarir atau Bari. Jadi kadang-kadang gitu. Ya, dari sudut. Nah, kembali lagi ke ayat. Yang kita bahas sekarang kaitan hadis ini dengan surat Al-Ma'un. Yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mendustakan agama, maka pantas kata Rasul pinar orang yang jelek ke tetangga teh ucapanana. Karena salat wae pawail. Celaka teh kata Al-Qurtubi pertengahan kan tahun 671 wafatnya. Itu adabun lahum wailul lil musallin. Mangga. Kalau dengan 49 tadi hubungan dengan surah 29 ayat 45 di situ kan dikatakan inna sholata iya. Ada pertentangan ya. Jelas. Jadi karena di sini fawailul lil musallin, maka di dalam surat Al-Ankabut innal sholata tanha anil fasya wal munkar. Jadi orang kaitannya begitu ya, antara lain orang yang sholat tapi tidak menjauhi munkar, ya, tidak menjauhi fahsya, tidak menjauhi maksiat, tidak menjauhi perbuatan dosa atau tidak menjauhi durhaka, maka wail, ya, antara lain. Karena di sini fawailul lil musallin. Walaupun fawailul lil musallin dalam surat Al-Ma'un ini diterangkan berikutnya, siapa yang sholatnya wail, siapa yang sholatnya adabun lahum, kalau istilah Al-Qurtubi, siksaan, gara-gara sholat jadi disiksaan, yaitu alladinahum an sholatihim sahun, orang yang sahun teh naon? Sahun tuh jadi sahwi, gening ada sujud sahwi kan? Sujud sahwi itu artinya sujud karena lupa. Jadi sholat tapi lupa. Lupa dari apa? Sahun itu atau lalai ya, lalai. Lupa karena lalai atau lalai karena lupa.
bisa lupa karena lalai, bisa lalai karena lupa. Jadi kalau lalai karena lupa, jadi lalai nanti bukan disengaja. Tari lupa kan ya bisa karena lupa karena lalai, maka memang karena lalai. Lalai apa? Bisa dari sudut waktu. Jadi waktunya waktu terakhir. Kan waktu sholat itu terbagi 3. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Bagaimana cara menghitungnya? Duhur sekarang jam 12. Lewat gitu. Pas jam 12 duhur sekarang. Asar 15:20. Berarti waktu duhur itu 3 jam 20 menit untuk Bandung. Untuk Bandung itu teh. Jadi dibagi 3. Yang awal itu dari jam 12 sampai jam 1. Itu awal waktu. Jadi kalau ibu sholatnya jam 1 masih awal waktu. Itu dosa. Ya. Tapi kalau jam 1, dari jam 1 sampai jam 2 itu waktu tengah. Dan kalau sudah jam 2 ke situ, itu akhir. Akhir itu. Jadi akhir waktu. Itu dari sudut waktu. Sama semua sholat begitu. Di tiga waktu. Maghrib kan sekarang jam 6. Isyanya jam 7. Cuma 1 jam kan. 1 jam dibagi 3. Jadi 20 menit pertama itu awal. 20 menit kedua, 30 itu tengah. Dan 20 menit terakhir itu akhir waktu. Jadi kalau sering gitu sholat nanti di akhir itu masuk lalai. Tapi kalau tepat di jam pertama lamun duhur gitu. Ya 20 menit pertama kalau maghrib. Nah, adan cong, ari adan cong makan sholat sunat kan. Kan bainal adana ini sholatun, antara 2 adan ada sholat naon wae, antara 2 adan ada sholat, hanya ada sholat rawatib muakkad istilah Imam Syafi'i itu, dan dikutip oleh Kifayatul Ahyar. Ya, ada sunat rawatib itu ada muakkad, ada goer muakkad. Nah, muakkad itu yang kuat, yang rutin, yang dilakukan, yang dianjurkan secara langsung. Yang muakkad, yang kuat perintahnya, yaitu qobla subuh, sholat fajar. Makanya kalau bapak dan ibu datang ke masjidnya sebelum adzan, jadi sholatnya 2 ya. Karena pertama tahiyatul masjid sebelum adzan mah. Tapi begitu adzan sholat deui, yaitu sholat namanya sholat fajar atau sholat qobla subuh. Yang kalau dilanjutkan seperti tadi kita sholat qobla subuh, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh dilanjutkan dzikir seperti sekarang, diskusi, dan diakhiri nanti dengan sholat isyraq atau sholat awabin atau sholat duha, terserah namanya mau diambil mana, karena Rasul juga menyebutnya begitu. Abu Hurairah kadang disebut awabin, kadang disebut duha, kadang disebut isyraq. Nah, kalau semuanya itu dipakai, maka meraih nilai haji dan umroh tamatan. Itu lumayan itu buku saya 199 halaman tuh membahas bab itu kan. Harganya kayak harga namanya kayak. Nanti kalau itu kan sedang diterbitkan oleh Bogor. Jadi tunggu, belum ada pengumuman.
anu dulu mah diterbitkan heula di Alfitroh waktu itu. Alfitroh. Tapi kan kalau sudah bosan gitu nerbitkan sorangan, baru diajukan ke penerbit, begitu biasanya saya. Jadi, nah itu kembali ke tadi tiga waktu ya. Kalau Isya itu awal waktunya ya begitu adzan dan akhir waktunya subuh itu Isya. Tapi ada yang berpendapat tengah malam. Tapi kalau melihat seluruh waktu akhirnya mengatakan akhir waktu Isya itu subuh. Hanya gini, dalam Isya mah khusus kata Rasul itu tidak senang tidur sebelum sholat Isya. Itu tidak senang tidur sebelum sholat Isya. Makanya kalau can sholat Isya mah mayahna we ulah wakat tidur. Sholat Isya heula baru tidur. Ya kecuali kalau ngantuk banget mah. Kumaha tuh. Tapi kan dari maghrib ke Isya kan udah deket atuh. 1 jam. Jadi tidak senang Rasul itu. Tidur sebelum sholat Isya. Dan Rasul itu tidak senang setelah sholat Isya ngobrol-ngobrol. Tidak senang ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya. Jadi dihususkan eta mah ke Hasan demikian. Makanya saya selalu mengusulkan ke Masjid Al-Muhajirin, kalau rapat jangan ba'da Isya. Itu aya alasanana. Maka ketika kemarin rapat kurban ba'da Isya, protes saya ke panitia, kunaon ba'da Isya cina gitu. Pan biasanya Muhajirin mah subuh. Ai subuh mah ada dasarnya. Dasarnya pertama tadi hadis itu. Dasar yang kedua dari Jabir bin Abdullah. Rasul kalau setelah sholat subuh kadang-kadang ngobrol dengan para sahabat. Bahkan ada sahabat yang ngobrolkeun jahiliyah sampai Rasul tersenyum sambil nunggu. Makanya masjid mah kuduna teh nurut gitu karena hadis teh. Lamun rapat teh ba'da subuh aja. Jangan ba'da Isya. Ba'da Isya mah teu nyunah. Kalau dikaitkan. Tapi saran eta teh teu dipake ka Muhajirin apakah Baitur Rahim mah. Saya menyarankan begitu ka Baitur Rahim. Eta mah selalu ba'da Isya. Jadi teu bisa hadir. Itu memang ya sedikit demi sedikit lah kita mengikuti apa yang dipraktekkan Rasul itu. Apa yang dipraktekkan Rasul itu. Jadi tidak senang Rasul itu tidur sebelum sholat subuh. Dan Rasul tidak senang kalau setelah sholat Isya ngobrol-ngobrol. Jadi kegiatannya khusus urusan malam. Makanya kalau bertamu jangan ba'da Isya. Itu. Ai jeung suami mah teu naon. Manya teu ngobrol kan ada pembukaan heula. ngobrol dengan umat gitu. Ai dengan suami mah memang masana. Kan ada 3 waktu kan dalam surat An-Nur. Yaitu ba'da duhur sampai asar. Itu adalah waktu dohirah. Waktu berleha-leha. Kemudian yang kedua ba'da Isya. Sampai tengah malam. Terus tengah malam sampai subuh. Itu tidak boleh bertamu kan. Tidak boleh bertamu 3 waktu itu surat An-Nur. Jadi kalau mau bertamu ba'da Isya harus minta izin dulu. Makanya ketika dulu ada pernah jamaah yang nginap di sini, nginap teh ngaliwat di masjid. Ba'da Isya ketok-ketok. Saya langsung tegur. Pan ceuk Rasul ge ari ba'da Isya mah kudu ada izin dulu kan. Jadi kalau mau bertamu ba'da Isya, ba'da duhur kudu izin dulu.
Itu tata tertib dalam Al-Quran bahkan. Dan itu kalau di dalam itu berlaku ekstern maupun intern. Intern keluarga, kalau ba'da isya kemenang aya anu asup ke kamar kan, ba'da isya. Makanya anak kecil tidak boleh masuk kamar suami, kamar suami istri ba'da isya dan ba'da duhur. Kudu terkunci eta kamar mah ba'da duhur dan ba'da isya. Jadi banyak memang aturan-aturan Rasul teh mendetil geuning syariah teh. Fawailul lil musallin kembali ya. Bisa katanya lalainya, ini masih kata Al-Qurtubi. Bisa juga lalainya itu pada penghayatan isi sholat. Bacaannya bukan tengarti, diperhatikan. Jadi salah satu contoh khusyuk itu supaya tidak wailun, penghayatan isi sholat. Jadi ternyata sedang sholat teh ingetan kita berubah-ubah. Ketika Allahu Akbar ingat ke apa? Ingat ke apa? Allah kan Maha Besar. Ketika Allahumma ba'id baini atau wajah tu wajia, maka ibtitah mah ada macam-macam lah. Minimal yang ada hadisnya ada opat kan. Ada Allahumma ba'id baini, ada wajah tu wajia, ada subhanallah, subhanakallah. Berarti kan berubah setelah Allahu Akbar ingat karena eta. Setelah begitu baca Fatihah, isi ingatan kita karena Fatihah. Ternyata tadi Pak Saifuddin Imaman berbicara tentang kisah Nabi Lut. Berarti ingat kalut kan, ingat ka Nabi Lut keur salat teh. Ingat. Jadi saya baca, aduh kisah Nabi Lut eta pamajikanana LGBT. Pamajikanana kan sponsor itu. Sponsor. Ingat itu keur salat teh. Karena kisah Nabi Lut. Jadi zaman baheula. Ya jadi jangan menganggap kalau salat teh teu inget naon, tapi ingat kepada apa yang kita baca. Apa yang kita baca. Jadi ketika imamnya membaca tabat yada Abi Lahab, kan ingat ke Abu Lahab. Ketika imam membaca Fir'aun, ingat ke Fir'aun kan. Tapi ketika membaca surat Yusuf, ingat Yusuf digoda, kasep Yusuf teh yang digoda oleh Nugelis, Julaiha. Jadi di dalam sholat teh lamun kitu mah ingatan teh berubah tergantung yang dibaca. Gantung yang dibaca. Tapi kadang-kadang keur salat teh kapanggih nu leungit ge. Ya, kunci di mana? Salat ingat tuh gitu. Ayo kitu termasuk lalai, ya itu mah tentu saja lalai mana. Tetapi kalau yang penting kalau kata Al-Qurtubi, penghayatan dari apa yang dibaca. Jadi penghayatan dari apa yang dibaca. Jadi kalau Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar ya ingatan kita. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah Maha terpuji. Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah Maha pengasih dan penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya Allah penguasa di hari akhir zaman. Ya karena budu ya kata nasta'in, aku berjanji akan beribadah hanya kepadamu, akan mohon pertolongan hanya kepadamu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan yang lurus, yang istiqomah. Jalur lurus. Itu ketika baca Fatihah. Supaya penghayatan. Istiqomah. Kumaha istiqomah teh? Yaitu
Alladzina apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim. Bukan al-maghdub alaihim. Tapi yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang mendapat nikmat. Siapa yang mendapat nikmat? Para nabi, para rasul, para solihin, syuhada. Itu penghayatan kata Al-Qurtubi. Dan penerapannya dalam menjauhi siksaan, ya seperti anu disebutku Ibu Nur tadi. Jadi manifestasi dari sholat. Itu Al-Qurtubi. Beda lagi dengan Al-Baghawi yang wafat 516. Itu mengutip berbagai pendapat ulama terdahulunya dengan menyatakan bahwa surat Al-Ma'un ini menerangkan sifat orang munafik. Fawailul lil musallin, itu kata Al-Baghawi. Menerangkan sifat al-munafik. Nah, itu salah satu cara kalau nyusun buku supaya literaturnya banyak gitu. Kalau ada kesamaan, Al-Qurtubi menyoroti ini, tapi Al-Baghawi nyoroti ini. Nah, dikutip dua nana. Jadi dari Al-Baghawi bab yeuna gitu. Dari Al-Qurtubi bab yeuna. Jadi perpustakaan teh banyak nanti. Itu salah satu contoh menulis ya. Nah, itu kata Al-Baghawi sifat orang munafik. Ketika ada orang terlihat rajin sholat, dia sholat. Ketika tidak ada orang, tidak. Itu salah satu nafawailul musallin. Ketika di depan orang, sholatna teh lillah. Tapi lamun sorangan, gurung gusuh. Ada perubahan. Katinggalian batur, aduh. Tani lama. Tapi lamun sorangan gurung gusuh. Itu sifat munafik. Kemudian yang kedua, lalai dari waktu yang telah ditetapkan. Tuh kata Al-Baghawi. Lalai dari waktu. Jadi kudu nama awal atau tengah, ini mah di akhir. Kemudian bermalasan karena ingin dilihat orang. Tidak mengharapkan pahala dari Allah. Dan tidak mau zakat. Nah, termasuk juga manifestasi. Sholat naik tapi zakat nggak mau. Itu kata Al-Baghawi. Nah, kemudian Said Qutb, ini orang kontemporer ya, Said Qutb, karena wafatnya 1386. Mengomentari surat Al-Ma'un ini dengan menguraikan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, katanya fawailul lil musallin itu. Namun mereka tidak menegakkan sholat. Sholat nama tidak dikerjakan, tapi sholat nama dikerjakan, tapi tidak ditegakkan. Ya, tidak ditegakkan itu perbuatannya tidak sesuai atau tidak dimanifestasikan, tidak ditegakkan, hanya melaksanakan. Itu kata Said Qutb. Malum orang kontemporer abad ke-14 ya. Mereka hanya menjalankan gerakan sholat dan melafalkan doa-doanya. Namun hati mereka tidak hidup bersama sholat itu. Hatinya mati. Dan jiwa mereka tidak merasakan makna hakiki dari sholat. Serta kandungan bacaan. Doa dan tasbihnya itu tidak dihayati. Mereka melakukan sholat untuk dilihat manusia, bukan karena ikhlas kepada Allah. Oleh sebab itu mereka lalai terhadap sholatnya, meskipun mereka sedang mengerjakannya. Mengerjakan tapi lalai hatinya. Mereka lalai karena tidak menegakkannya sebagaimana mestinya. Padahal yang dituntut adalah menegakkan. Aqimis sholat.
tegakkan sholat. Dan penegakan sholat itu tidak akan terwujud kecuali dengan menghadirkan makna sejatinya dan menunaikannya hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu, sholat tidak membuatkan pengaruh apa yang ada dalam diri orang-orang yang lalai. Tidak ada pengaruhnya. Makanya tadi aqimis sholah itu inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Hari manifestasi pada diri sendiri mah gampang. Anu berat mah manifestasi kepada orang lain ya. Tanha anil fasya wal munkar. Jadi itu kan praktek kepada sesama umatnya tanha orang lain minal fasya wal munkar. Maka itu disebut lalai, fawailul lil musallin alladina hum yaraun wa yamnaunal maun. Apa? Fawailul musallin alladina hum sahun bi salatihim sahun wa alladina hum yaraun wa yamnaunal maun. Kemudian dan pertolongan kepada minta bantuan, mereka tidak bergerak untuk memberi bantuan kebaikan dan pertolongan kepada sesama. Mereka menolak memberikan bantuan kepada hamba-hamba Allah. Seandainya mereka benar-benar menegakkan sholat, ini komentar Said Qutb, maka dia akan memberikan bantuan kepada orang lain. Niscaya mereka tidak akan menolak memberi bantuan. Inilah ukuran dari ibadah yang tulus dan diterima di sisi Allah. Dengan demikian, sekali lagi dihadapkan pada hakikat akidah ini dan pada tabiat agama ini. Maka ditemukan bahwa ada teks Al-Quran yang mengancam orang-orang yang salat dengan kecelakaan wail. Karena mereka tidak benar-benar menegakkan sholat. Mereka hanya menjalankan gerakan-gerakan tanpa ruh. Tidak ikhlas kepada Allah dan hanya melakukan untuk riya. Jadi kalau dikaitkan dengan hadis tadi, hadis yang kita bahas, sholat yang tidak membekas. Jadi pinar itu, sholatnya tidak berbekas. Jadi korelasi dengan hadis ini, bahwa sholat saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan keikhlasan dan kepedulian sosial. Dalam konteks hadis, perempuan pertama sholat dan saum tetapi menyakiti tetangga, itu menunjukkan ritual tanpa akhlak, tidak bernilai. Oleh karena itu, sholat dan saum mesti dipraktekkan dalam kepedulian sosial. Jadi secara ringkas bisa kita lihat aspek ibadah tanpa hati. Fawailul lil musallin alladina an salatihim sahun, itu tanpa hati. Salat tapi lalai, sahun dan yuraun, riya. Riya dan formalitas. Salat hanya untuk dipuji, itu riya. Kemudian mengabaikan nilai sosial, maka menolak memberikan bantuan. Itu yang diancam pinar dalam hadis itu. Kemudian kesalahan sejati itu bukan dari ritualnya saja, tetapi juga dari praktek, bukan dari ibadah semata, tapi juga dari kepedulian sosial. Bagian B-nya bulan depan, karena sudah jam 6 lebih. Insya Allah kita ingat bagian B, yaitu korelasi hadis yang kita bahas dengan surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Tanasub itu korelasi atau hubungan. Ada pertanyaan? Kalau zaman dulu saya waktu kecil, al-wail itu diterjemahkan sebagai neraka. Well, neraka well, iya. Ya seperti dikemukakan oleh Al-Qurtubi tadi. Jadi adabun lahum. Jadi adab itu kan siksa. Jadi siksa apa? Itulah neraka wail. Fawailun itu jadi
Jadi istilah wail itu ada salah satu gitu. Salah satu sel di neraka namanya sel wail. Itu bagi yang sholatnya lalai. Tapi berapa lama di nerakanya? Kalau muslim kan ada jaminan masuk surga kan? Kalau yang ya optimis, optimis. Kalau muslim yang bersahadat tidak pernah musyrik, kan ada jaminan masuk surga. Cuman kalau muslimna lalai, sholatna macam-macam tadi lalainya, itu masuk heula ke negara wail, apa? Ke neraka wail. Itu salah satu makna ya. Baik, kita tutup saja, tapi belum waktu duha nama, tapi tos isrok namanya. Ya. Karena ada konsumsi katanya tuh. Jadi optimisnya ningali itu konsumsi. Dari Pak Daud, dari Pak Haji Daud ada konsumsi, mangga taruang heula. Bade sebelum sholat, mangga bade setelah sholat heula mangga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.